Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisahnya yang dirahmati Allah, sebelum kisah ini mengalun, mari kita bersama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dalam selawat ada harapan yang melembutkan hati dan ada cahaya yang menuntun langkah hidup kita. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar setiap kisah penuh hikmah dari berbagai penjuru dunia bisa terus menyentuh jiwa dan menemani perjalanan imanmu. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang wanita yang tidak punya apa-apa, tapi justru diperjuangkan karena kebaikan hatinya? Tentang fitnah yang nyaris menghancurkan hidup, namun justru menjadi pintu menuju takdir yang tak disangka? Inilah kisah Irma, gadis muda dari Madura yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Riyadh di sebuah villa mewah milik keluarga bangsawan Arab. Malam mulai larut. Rumah itu sunyi. Hanya terdengar detik jam dan bisik angin gurun yang menyusup dari celah jendela. Tapi dari arah dapur terdengar suara tangis yang tertahan. Irma, 22 tahun, bersimpu di lantai keramik yang dingin. Bahunya terguncang, matanya sembab. Ia baru saja dituduh mencuri kalung berlian milik ibu majikannya. Fitnah itu datang dari orang yang tak pernah ia sangka, Rania, teman sesama TKW yang dulu pernah ia tolong saat sakit. Ya Allah, hamba tidak mencuri, bisik Irma dalam doa. Demi kehormatan hamba dan keluarga di kampung, kenapa engkau biarkan hamba difitnah seperti ini? Tanpa ia sadari, Fahad majikannya, seorang pria Arab muda dan sukses berdiri diam di lorong, mendengarkan. Siang tadi, ia mendapat laporan dari Rania soal pencurian itu. Tapi malam ini suara tangisan Irma menyebut nama Allah dengan begitu tulus, membuat hatinya ragu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Irma benar-benar bersalah? Pagi harinya Irma tetap bekerja. Wajahnya letih tapi ia tetap menyapu dengan tenang. Di meja makan, Rania menyeruput teh dengan tatapan puas. Kenapa kamu bilang aku yang ambil kalung itu? Tanya Irma pelan. Kita sama-sama tahu siapa yang masuk kamar itu malam itu. Aku cuma bilang apa yang aku lihat, jawab Rania tajam. Mungkin kamu lupa kalau ada yang melihatmu. Irma menahan napas. Ia sadar kebenaran akan sulit dipercaya kalau mulut jujur disandingkan dengan fitnah yang manis. Fahad dari lantai 2 mengamati dari kejauhan. Tangisan Irma masih terngiang di kepalanya. Ia tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Hari-hari berlalu, kalung itu belum ditemukan. Keluarga mulai menjaga jarak dari Irma. Ia hanya diberi tugas membersihkan halaman belakang. Namun Irma tetap diam, tak pernah membantah, tak pernah melawan. Hingga suatu malam, saat Fahad hendak mengambil air minum, ia mendengar suara samar dari ruang belakang. Rania sedang menelepon seseorang. Iya, aku sembunyikan kalungnya di balik rak piring. Besok aku pindahkan lagi. Isma pasti akan dikeluarkan sebentar lagi. Fahad terlalu percaya padaku. Fahad membeku. Setiap kata dari mulut Rania menusuk logikanya. Jadi benar, Irma tidak bersalah. Malam itu ia duduk di balkon, menatap langit Riyadh. Mengapa hatinya terasa hancur saat tahu Irma difitnah? Mengapa ia begitu gelisah tiap kali melihat gadis itu bersedih? Keesokan harinya, Fahad menghampiri Irma di halaman. Apa kamu masih menangis tiap malam? Tanyanya pelan. Irma menjawab, tidak tuan. Saya sedang belajar menerima takdir. Kalau kamu tak bersalah, kenapa tak melawan? Saya tak punya siapa-siapa di sini, tuan. Tapi saya percaya Allah tidak tidur. Kalimat itu menghantam hati Fahad. Keimanan yang kokoh dari wanita sederhana ini membuatnya tak bisa berhenti memikirkannya. Sejak hari itu, Fahad mulai sering mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Irma. Sekadar bertanya cara menanam tomat atau meminta teh sore hari. Suatu sore ia bertanya,
apa yang paling kamu rindukan dari kampung halamanmu? Irma tersenyum. Adzan dari masjid kecil, angin sore dari pantai, dan suara ibu memanggil saya pulang. Fahad terdiam. Ia mulai sadar. Yang ia rasakan bukan lagi sekadar simpati tapi cinta. Malam itu, Fahad memanggil Irma yang hendak menuju dapur. Aku terus memikirkan satu hal. Jika ada lelaki dari negeri asing berkata, ingin melindungimu bukan karena kasihan, tapi karena rasa yang ia sendiri tak mengerti, apakah kau akan menolaknya? Irma terdiam. Tuan, saya cuma seorang pembantu. Fahad menjawab, jangan nilai diri dengan jabatan. Aku melihatmu karena akhlak dan hatimu. Izinkan aku menjadikanmu istri bukan karena belas kasihan, tapi karena cinta yang tumbuh dalam diam. Air mata Irma jatuh. Jika Tuan yakin, saya percaya bahwa Allah tak mempertemukan tanpa alasan. Keesokan harinya, Fahad menghubungi orang tuanya di Jeddah. Aku ingin menikahi Irma, katanya tegas. Tapi ibunya marah. Kau anak bangsawan, tak boleh mempermalukan keluarga. Ayahnya menambahkan, kami tak akan hadir jika kau tetap nekat. Namun Fahad menjawab, aku tidak menikah untuk menyenangkan orang lain. Hatiku hanya tenang saat bersamanya. Irma tidak tahu bahwa dirinya sedang diawasi. Beberapa hari kemudian, 2 tamu datang dari Jeddah orang tua Fahad sendiri tanpa memperkenalkan diri. Mereka duduk sebagai tamu biasa. Irma menyambut dengan sopan, membawakan teh, bahkan membantu melepas sepatu sang ibu. Mereka tidak tahu siapa kita, tapi dia melayani seperti kita raja dan ratu, bisik ibunya pada suaminya. Dan ketika Fahad pulang, ibunya tersenyum. Kami datang untuk melihat, bukan menghakimi. Setelah melihat kelembutan hati Irma, mereka akhirnya berkata, kalau ini pilihanmu, kami restui. Tapi satu syarat, bawa dia ke tanah ibumu. Tunjukkan bahwa cintamu bukan janji kosong. Beberapa minggu kemudian, pesawat mendarat di Bandung. Fahad menggenggam tangan Irma bukan lagi sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai calon suami istri. Pernikahan sederhana digelar di kampung halaman Irma. Tak ada musik mewah, hanya doa dan selawat. Saat ijab kabul terucap, air mata pun tumpah bukan karena sedih, tapi karena keharuan yang tak bisa disembunyikan. Irma dan Fahad hidup sederhana. Fahad menulis sebuah artikel, aku tidak menikahi seorang pembantu. Aku menikahi wanita yang memenangkan hatiku dengan kesabaran dan doa. Artikel itu viral. Dunia tahu, cinta sejati tak memandang status. Dan suatu malam di teras rumah mereka di Riyadh, Irma membisikkan sambil mengelus perutnya, anak ini akan tahu bahwa ia lahir dari cinta yang dibayar dengan sabar dan diangkat oleh kejujuran. Fahad tersenyum, dan dia akan bangga karena ibunya mungkin bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi mulia di mata Allah. Langit Riyadh kembali sunyi, tapi di rumah itu cinta telah menemukan tempatnya, dan kesabaran telah mengantar mereka pada takdir yang tak pernah mereka duga. Sahabat kisahnya, dari kisah ini kita belajar bahwa kesabaran dan kejujuran tidak pernah sia-sia. Fitnah akan dibalas dengan keadilan. Doa yang tulus tak akan pernah menguap di langit tanpa jawaban. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini di channel Kisahnya. Jangan lupa berselawat, tetap berjalan di jalan kebaikan, dan ikuti kisah-kisah kami selanjutnya yang menggugah hati dan meneguhkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.